Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah elektronika. Kami terdiri dari 3 orang yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Jadi inilah video presentasi dari kami. Sebelum kami melangkah lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Tasya Pramudita, Diki Wahyudi, dan Miftah Farid. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang medan potensial sebuah muatan titik. Jadi, potensial listrik merupakan suatu besaran energi potensial listrik pada setiap satu satuan muatan. Potensial listrik juga merupakan besaran skalar yang berkaitan dengan kerja dan energi potensial pada suatu medan listrik. Berdasarkan potensial listrik, akibat satu muatan titik sebuah titik yang terletak di mana medan listrik akan memiliki potensial listrik. Melukiskan bidang E, potensial akibat sebuah muatan dan sebuah konduktor netral yang terletak di dekatnya. Perhatikan bahwa muatan konduktor hanya tersebar di permukaannya saja. Selanjutnya pada bagian B, yaitu medan potensial sistem muatan sifat konservatif. Jadi, potensial didefinisikan sebagai kerja yang dilakukan untuk memindahkan sebuah muatan positif dari titik referensi 0 ke titik yang dimaksud. Dan kita dapat menduga bahwa besaran kerja ini tidak bergantung pada lintasan perpindahan yang dipilih. Jika potensial dipengaruhi oleh jalur yang ditempuh, muatan dalam perpindahan lokasi, maka konsep potensial tidak akan begitu bermanfaat bagi kita. Potensial yang menghasilkan oleh buah muatan titik yaitu Q1 di R1 dan Q2 di R2 adalah sebuah fungsi yang hanya bergantung pada R1 dikurang 1 dan juga R dikurang R2 yang secara berturut-turut adalah jarak dari Q1 ke titik medan R dan jarak dari Q2 ke R. Jika setiap titik dijadikan sebuah elemen parsial dari suatu distribusi muatan volume yang kontinu dengan kata lain yaitu PV/IV. C. Gradien potensial. Gradien merupakan suatu vektor yang nilainya merupakan sebuah turunan berarah maksimum di titik tertentu pada fungsi skalar yang menyatakan laju perubahan fungsi tersebut terhadap jarak dalam arah sumbu X, Y, dan Z pada koordinat kartesius sebagai ilustrasi. Misalnya, ada sebuah potensial di suatu ruangan dengan fungsi R dengan satuan volt. Kita bisa menghitung laju perubahan potensial di sembarang titik dengan menghitung gradien sumber tersebut. Maka, gradien potensial adalah suatu metode yang sederhana untuk mencari intensitas medan listrik dari potensial. 2 metode sudah dipelajari untuk menentukan potensial. Yang pertama, langsung dari intensius medan listrik melalui perhitungan integrasi garis. Yang kedua, berdasarkan distribusi muatan dasar melalui proses integrasi volume, garis, ataupun permukaan. D. Dwi-kutub. Dwi-kutub atau juga disebut dengan momen dipol adalah ukuran polaritas ikatan kimia dalam molekul menggunakan gagasan momen dipol listrik. Ini terjadi setiap kali muatan positif dan muatan negatif berpisah. Transistor dwi-kutub. Transistor adalah komponen elektronika semikonduktor yang memiliki 3 kaki elektroda, yaitu basis dasar, kolektor pengumpul, dan emitor pemancar. Komponen ini berfungsi sebagai penguat, pemutus dan penyambung, stabilitas tegangan, modulasi sinyal, dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Selain itu, transistor juga dapat digunakan sebagai peran listrik sehingga dapat mengalir listrik dengan sangat akurat dan sumber listriknya.
E. Gerakan energi dalam medan elektrostatika. Elektrostatika adalah cabang ilmu fisika yang berkaitan dengan gaya yang dikeluarkan oleh medan listrik statis atau medan listrik yang tidak beruna atau bergerak terhadap objek yang bermuatan yang lain. Untuk mengetahui energi potensial yang terdapat pada sebuah sistem atau distribusi muatan tertentu, kita terlebih dahulu harus menghitung kerja yang dilakukan oleh sumber eksternal untuk membawa muatan-muatan tertentu ke lokasi yang dibicarakan. Kesimpulan, dari analisa dan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa potensial listrik adalah beda potensial dari suatu muatan listrik di suatu titik di sekitar muatan, sehingga membentuk perputaran muatan listrik dari positif ke negatif. Potensial listrik disebut juga tegangan listrik, di mana kapasitor adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan dan energi listrik dengan kapasitansinya. Dengan begitu, hubungan antara potensial listrik dengan kapasitor adalah kapasitor digunakan untuk menyimpan muatan, di mana muatan itu sendiri bergerak, dan muatan itu disebut potensial listrik. Tanpa potensial listrik, suatu rangkaian tertutup tidak akan bekerja karena tidak ada listrik yang bergerak.